memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhad itu sempat menghubungi saya minta nomor telepon Om Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu, gitu kan. Ya itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan. Iya. Ini saya yang buat, saya sampaikan ke Novi seperti itu. Sepenuhnya saya yang buat. Salut hormat buat Bang Brian bisa mundur, dan komunikasi kita selama ini saya anggap bukan kaleng-kaleng, dan memang yang merepotkan dan yang membuat ini sulit dan menghancurkan hari ini adalah Novi dan Gary. Kemarin aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup, dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta, dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta, dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Ih, sombongnya, sombong. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Kalau memang pengacara itu hatinya tulus, ini masalah kecil kok. Jangan-jangan ada dugaan, ya sekali lagi ya, ada dugaan pengacara yang di belakang Agus ini ingin mendapatkan bagian, kan, dompleng-dompleng kasus untuk menaikkan pamor. Aduh, itu berarti pengacaranya kurang kerjaan. Baru terungkap, ternyata Farhad Abbas sempat berkomunikasi dengan Brian, mantan pengacara Novi, sebelum pembuatan draft mediasi kedua soal donasi Agus Salim. Hal itu dibongkar langsung oleh Gary dan Novi. Brian mengakui bahwa dirinya yang membuat draft tersebut. Namun, publik curiga ada campur tangan Farhad Abbas dalam pembuatan draft tersebut, karena isi draft yang dibuat Brian justru memberatkan Novi. Bang, klausul yang dibuat itu mungkin dari abang sendiri atau dari pihak Novi atau dari bersama tuh bang? Baik, bisa saya jelaskan ya. Pada saat saya percakapan dengan Bang Farhad, dia menyampaikan, Mas tolong buatkan aja Mas draftnya. Biar nanti kita pada saat ketemuan kita nggak usah banyak berdebat dan diskusi. Kita udah sama-sama sepakat. Oh oke, siap. Saya buatkan itu. Saya minta staf kantor saya untuk membuatkan, saya revisi, dan lanjut saya kirimkan ke grup WhatsApp. Oh, kalau Teteh sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisan draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft Teteh di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya Teteh yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan Teteh seperti itu, kemauan Teteh sebagai klien seperti itu. Substansinya itu ada yang memang tidak disepakati di meja bundar itu. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana, ke sana itu kita juga udah sepakat semua Teteh sama Om, kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube, kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk, nggak ada live YouTube, tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan, dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh berarti memang harus terbuka ya? Harus dong, kan waktu ada media juga ya? Kita terbuka kan, dan kita berharap pada saat mediasi kedua juga sama sebenarnya. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan, dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu, dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu nggak diakomodir gitu, itu aja sih. Jadi cuma ada Novi, Gary sama aku yang tidak setuju dengan kesepakatan. Yang lainnya itu, yang dari tim kuasa hukumnya, yang Om Brian, mereka yang nulis draftnya, mereka yang bikin. Oh berarti
Ini disclaimer dulu ya, kayak berarti itu isi draftnya itu yang ngebuat itu dari tim kuasa hukumnya, makanya aku bingung. Kok bisa begitu isinya? Dan kayak yang iya bagus ya ini. Aduh. Tapi tanpa sepengetahuan Novi kah itu kak atau gimana? Novi belum ngomong sama aku, makanya aku bingung gitu loh. Mungkin Novi menyerahkan ke kuasa hukumnya untuk merancang draft, tapi pada saat dibaca lagi, mungkin last minute atau gimana, terus I don't know gitu loh, kok bisa draft itu terbentuk seperti itu intinya. Ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat. Karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini... Emma Waroka menjadi salah satu orang yang tidak setuju dengan draft mediasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Saat pertama kali Emma Waroka melihat draft mediasi tersebut, dia mengaku bingung. Pasalnya, isinya terlalu memberatkan Teh Novi, padahal yang membuat merupakan tim kuasa dari Novi yang bernama Brian. Emma mengaku sempat melihat draft tersebut, dan salah satu pasalnya yang tertulis, Novi harus kembali membuka uang donasi bila uang yang digunakan Agus sudah habis. Emma meragukan apakah Novi dilibatkan dalam pembuatan draft tersebut. Bahkan Emma semakin kaget karena Novi tetap harus menanggung ke keluarga bila Agus meninggal dunia. Emma pun mengaku setuju dengan tindakan Novi yang memilih walkout dan tidak memberi tanda tangan dengan draft yang telah dibuat oleh Brian. Dan fakta lain yang mengejutkan, ternyata Farhad Abbas sempat meminta nomor Brian yang saat itu menjadi pengacara Novi. Rupanya ada komunikasi antara Brian dan Farhad tanpa diketahui oleh Novi. Hal itu terlihat di mana ketika mediasi kedua antara Agus dan Novi, banyak netizen yang menilai jika Brian tampak lebih berpihak kepada Agus dan bahkan terlihat membuat keputusan yang justru memberatkan Novi. Namun, Farhad Abbas membantah kalau dirinya dituduh ikut merancang draft tersebut. Farhad menyebut draft tersebut dibuat sendiri oleh Novi, padahal Novi sendiri mengatakan bahwa draft tersebut masih perlu didiskusikan. Tetapi pihak Farhad dan Agus memaksa Novi menandatangani draft tersebut. Karena itulah Novi akhirnya memilih walkout dan menolak untuk melanjutkan mediasi.